2020 itu hampir semua airlines langsung men-freeze dia punya operation. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali dengan Pak Abdul Salam Ibrahim. Kita berbincang sedikit terkait masalah penerbangan karena sudah agak sedikit lama tidak ada lagi pembicaraan terkait untuk pandangan-pandangan para pengamat mengamati penerbangan di Indonesia khususnya. Kira-kira ada yang bisa disampaikan dari seorang Pak Abdul Salam Ibrahim selaku pengamat maupun dosen di Trisakti dan masyarakat pada umumnya. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Bicara 2020 ya, di awalnya begitu pandemik ini mulai muncul, yang pertama kali terimbas itu adalah dunia travel dan dunia pariwisata dan airlines. Ya, betul-betul kita tidak pernah mengalami satu disaster begini sehingga boleh dibilang ini satu bencana internasional bagi airlines. Karena di bulan Maret, saya ingat sekali, 25 Maret 2020 itu hampir semua airlines langsung men-freeze dia punya operation karena pandemic. Sehingga kurang lebih ada 5 atau 6 airlines yang terbang dari Cina itu sudah ditutup. Jadi kita cukup kaget pada saat itu, wah kok sampai cukup ini. Tapi setelah akhir Maret hampir semua airlines sudah freeze. Hanya ada mungkin 4 atau 5 airlines yang masih terbang secara reguler karena harus memenuhi kewajibannya mengangkut warga Indonesia dari luar ke dalam dan warga asing dari Indonesia keluar. Jadi saya bilang ini seperti mau perang aja gitu kan, sampai cukup tragis. Tapi itulah, that's the pandemic that happened in this age gitu kan. Nah, berikutnya di bulan April itu sudah betul-betul mencekam sehingga airport itu sepi sekali. Penerbangan juga hampir boleh dibilang 90% international flight itu tidak terbang lagi di Indonesia. Dan sampai pertengahan tahun 2020 belum banyak bergerak. Internasional masih di sekitar 10-15%. Itu pun yang terbang bukan mengangkut penumpang, yaitu repatriasi dari Indonesia keluar dan dari luar Indonesia ke dalam. Termasuk warga kita yang bekerja di pelabuhan di luar negeri, di shipping company yang sebagai expert, mereka harus balik dan mereka juga harus berangkat kembali. Di wave kedua ini di mana akhir juga 2020 juga belum banyak pergerakan. Bahkan sampai saat sekarang wave ketiga kalau kita bilang itu masih berkisar 10% ya. Meskipun domestik sudah menunjukkan angka yang berkisar naikkan 30-40% dibanding sebelum pandemi. Lalu yang sangat sekali terpukul adalah industri pariwisata, di mana industri pariwisata ini betul-betul pada titik nol, terutama di Bali. Di Bali betul-betul tidak ada satu penerbangan asing pun sampai sekarang yang terbang. Karena apa? Selain Bali juga memang harus dijaga, plus negara-negara yang di luar sana itu masih belum mengizinkan warganya terbang keluar. Contohnya kayak Australia. Sampai hari ini pemerintah Australia masih close border. Dia belum mengizinkan warganya terbang ke luar negeri, sehingga jadi betul-betul terpuruk. Namun pemerintah berupaya juga ya melalui Kementerian Kesehatan dan dunia untuk bagaimana how to securing Indonesia, securing Bali. Jadi it is really bad and it is our hope to make it grow. Oke, sekarang bagaimana kita mau speed up agar pariwisata ini kembali kembali pulih, yaitu salah satu insentif yang bisa mungkin disebutkan deregulasi sama cost ini menjadi yang bukan sangat penting. Nah, belum lama ini saya dengar katanya menurut informasi yang saya dapat ya dari
sosmed, bahkan teman-teman saya, bahwasanya pemerintah akan memberlakukan tarif, tambahan tarif, yaitu dibilangnya CAIPS. CAIPS itu adalah satu sistem yang akan dipasang untuk mengontrol sistem keamanan negara. Tentu ada kosnya. Nah, ya itu sah-sah saja kalau memang ada sistem yang harus dipasang terkait dengan keamanan, itu kita semua setuju. Namun itu akan tidak bagus kalau itu dibebankan pada penumpang, karena penumpang itu dia sudah dibebani dengan kos yang tinggi, flight, passenger service charge pun dia harus bayar. Lalu dengan pandemik ini, ekonomi juga turun. Bagaimana dia harus traveling dengan tambahan kos. Jadi apapun alasannya, saat sekarang tidak elok kalau ada charge yang dibebankan lagi. Saya kira itu akan kontraproduktif ya, sehingga speed up ini mungkin tidak akan lebih baik. Karena kita semua sadar bahwasanya even $1 pun, $2 pun di pariwisata itu penting sekali sekarang. $1 itu harga souvenir yang kecil pun sangat berarti buat pengrajin, ya, buat hotel. Bahkan hotel sendiri sekarang juga habis-habisan membanting harga. Itu pun dengan running cost yang rugi ya. Tapi ya, that's how we have to survive. Nah, jadi dengan wacana penambahan biaya apapun alasannya yang dibebankan pada penumpang, saya kira itu nggak fair. Kalau memang itu ada cost yang, kalau memang itu terkait dengan keamanan negara, costnya saya kira itu harus dibebankan pada negara, bukan pada masyarakat, bukan pada penumpang. Ya, karena itu jelas ya. Saya kira kita sebagai masyarakat, seperti contohnya kayak saya sendiri. Saya sebagai warga negara Indonesia, nama saya sudah terdaftar di kelurahan, saya punya KTP, sudah berapa kali ganti paspor, nama saya sudah tercatat di Kementerian Kumham. Ya, bahkan di SKCK pun nama saya sudah ada. Lalu saya harus mengeluarkan uang sekian dolar untuk apa? Untuk mengontrol saya yang keluar masuk. Loh, saya sudah jelas kok, ya kan? Jadi dan does not make sense gitu, ya kan? Ini apa gitu? Sistem kontrol apa? Oke, Pak Salam, kita potong sebentar ya, sejenak. Kita kembali ke terkait itu biaya penyelenggara sistem teknologi sipil aviation security and international passenger security services atau CAIPS tadi. Yes. Nah, dari pembicaraan tadi cukup menarik nih Pak Salam. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Salam yakin bahwa beban passenger security service atau CAIPS ini itu dibebankan kepada penumpang, yang mana dari penjelasan Pak Salam bahwa itu merupakan security sistem untuk negara gitu ya, tapi dibebankan ke penumpang. Apa dasar yang membuat Pak Salam berkata seperti itu? Ya, ini soalnya yang sudah bergulir adalah biaya ini akan dibebankan kepada penumpang yang akan berangkat. Ini yang jadi masalah kalau menurut saya. Kenapa? Itu biaya tinggi. Ya, apapun alasannya terkait dengan keamanan negara itu harus ditanggung oleh negara, bukan oleh penumpang. Itu yang membuat jadi cost kita tinggi. Ya, jadi sementara bicara keamanan, bicara kontrol sistem, saya kira imigrasi dari dulu sudah punya sistem yang cukup baik ya, dan bahkan di awal tahun 2000-an itu di 2025-26 itu waktu saya bekerja masih aktif ya, bekerja di perusahaan, saya masih aktif di Airlines. Itu saya sendiri dengan teman-teman dari Bea Cukai itu mengembangkan satu sistem, yaitu Advanced Passenger Information System, yaitu APIS. Dan APIS ini memang sudah dikenal dan sudah
dan hampir semua negara, karena memang ini sistem standar yang direkomend sama ICAO ataupun tahu. Jadi di APIS data ini sudah komplit, ada kontak, nama passenger, passport information, semua ada. Jadi dan setiap kali penumpang yang masuk ke Indonesia itu sudah masuk datanya di APIS data, dan Bea Cukai sudah punya data ini, dan Bea Cukai institusi negara di mana mereka termasuk CIQ di semua airport ada, ya kan. Jadi apalagi sementara imigrasi pun punya sistem, paspor kita di scan, paspor kita di data semua, bahkan daftar cekal imigrasi hebat punya data. Jadi to me ada tambahan data apa lagi yang harus dikorek dari penumpang ya agar memenuhi persyaratan keamanan ini. Kalau memang ini keamanan negara, berarti negara yang harus menanggung, bukan masyarakat. Karena kita sudah bikin paspor sudah ada biaya, itu sudah otomatis dalam sistem. Lalu ini akan sangat kontraproduktif. Dan persoalannya adalah sistem itu sudah ada, bukan tidak ada ya. Kalau tidak ada menjadi ada, wah, it's different ya. Ini sudah ada dan efektif sampai sekarang, dan memang itu terupdate sampai sekarang. Dan saya salah satu tim yang develop itu di awal 2000-an tuh. Saya ingat sekali itu di 2004 sampai 2006, dan itu really fantastic, dan itu sudah memang applicable. Jadi itu Bang, kenapa? Oke, seandainya nih untuk CAIF ini benar-benar diadakan di penerbangan Indonesia, kira-kira menurut Pak Salam nih yang dirugikan nih pihak-pihak mana saja sih dengan adanya sistem yang baru ya yang mau diberlakukan di Indonesia yang disebut CAIF tersebut? Kalau CAIF itu diadakan dan dibebankan negara, I have no comment, karena itu berarti negara yang bertanggung jawab dan negara yang cost. Itu pun sebetulnya cukup beban buat negara. Tapi kalau CAIF ini diberlakukan buat penumpang, itu yang pembebanan pada penumpang itu tidak boleh terjadi, karena itu tidak ada alasan lagi buat ada sistem tambahan, karena sistem yang lama itu sudah ada dan nothing wrong with it gitu. Kalau kecuali ada masalah-masalah yang cukup krusial sampai terbukti itu terjadi kerugian negara yang sekian-sekian, itu different story. Tapi sampai saat ini tidak ada. Dan pertanyaan besar adalah kenapa harus ada sistem tambahan, dan yang kenapa harus ada sistem tambahan di mana beban itu dibebankan pada penumpang, pada masyarakat loh, pada masyarakat. Ingat loh, kita ini jumlah penumpang yang paling tinggi itu adalah umroh, bukan kita melancong kemana. Itu umroh itu ibadah, tidak boleh dibebankan. Ibadah itu bukannya spending money untuk apa ya, untuk fun, tidak. Ibadah itu sakral ya kan. Jadi apapun yang terkait dengan ibadah itu sebaiknya kita respect. Tapi kembali lagi, it is not about saja umroh. Semua masyarakat kita treat sama, ya maupun dia umroh maupun dia ke manapun itu sama. Oke lah, sekarang begini, saya ngambil contoh yang sederhana lah, Bang ya. Bang Michael sekeluarga ada 7 orang semuanya, 2 suami istri dan anak-anak. Bang Michael mau berkunjung ke Malaysia, berlibur melihat om dan tante atau sepupu. Berarti Bang Michael itu contohnya harus membayar $7,5 kali. Kalau Bang Michael itu 2 kali berangkat 1 tahun, ya kali saja. Dan itu fungsinya apa? What is the function? Karena Anda sudah terdaftar di Republik ini, ya kan? Kalau mau menangkap Anda itu tidak susah, tinggal ke RT saja beres itu kan. Tapi Anda harus mengeluarkan ini. What is behind the cost itu? Oke, untuk biaya $7,5 itu apakah diberlakukan hanya untuk 1 kali perjalanan atau PP? Nah,
ini yang saya harus cross check ya, saya lupa. Kalau gini, 1 kali saja itu sudah jadi masalah, apalagi 2 kali berarti keluar di charge $7,5, masuk di charge berarti $15. Ini orang bilang bahasa daerah itu edan itu. Jadi apa namanya, it's funny aja gitu, dan unacceptable, tidak relevan. Oke, kalau atas dasar untuk biaya keamanan negara ya, kemudian dicaskan kepada penumpang. Kalau biaya yang dicaskan kepada penumpang tersebut itu larinya kemana? Apakah masuk ke dalam maskapai karena dari perjanjian tersendiri, atau ada pembagian ke Angkasa Pura selaku memang pengelola untuk maskapai sendiri di Indonesia? Bisa dijelaskan sedikit, Pak Salam? Wah, ini sangat menarik ya, Pak. Yang sepengetahuan kita semua, ada tarif yang dibebankan penumpang, yaitu passenger service charge. Passenger service charge ini kita semua tahu, yang orang dulu bilang airport tax lah, ya kan. Komponen airport tax ini adalah biaya untuk servis daripada seorang penumpang yang melewati satu bandara. Jadi servis di satu bandara meliputi air conditioning system, WC, dan sebagainya. Jadi servis yang di-provide oleh satu bandara itu yang di-charge namanya passenger service charge. Dan itu pun juga ada cost structure-nya dihitung berdasarkan detail yang cukup baik ya, karena terlibat Kementerian Perhubungan di sini harus audit apa saja yang di-charge, dan itu harus di-approve oleh kementerian. Jadi nggak bisa main airport operator dalam hal ini Angkasa Pura 1 atau Angkasa Pura 2 tidak bisa memberlakukan charge begitu saja. Ada cost structure-nya. Nah, lalu ini dibayarkan ke Angkasa Pura. Ya, jadi ini bukan milik airline. Jadi ini uang yang dititipkan, di-charge, dimasukkan di tiket untuk dikembalikan ke Angkasa Pura. Jadi itu airline tidak dapat keuntungan. Itu bukan untung airline, itu bukan uangnya airline. Jadi itu jelas, pasti. Nah, itu sudah di-approve oleh ICAO, oleh IATA, dan itu kontraknya legal bindingnya itu ada. Kenapa? Airlines membayar ke IATA pun ada kontraknya, dan airlines membayar pada airport operator pun ada kontraknya, jelas. Gitu. Bicara soal passenger service charge. Oke, untuk perihal ini Pak Salam, kalau memang ini yang namanya CAIPS ini kalau kita lihat kan terlihat masih abu-abu atau masih sebatas wacana nih. Di masyarakat sendiri pun mungkin belum banyak yang mengetahui tentang perihal tersebut. Nah, kira-kira apakah dari pihak maskapai sudah mendapat sosialisasi sebelumnya terkait dengan security service atau CAIPS tersebut? Wah, this is very good question. Jadi sepengetahuan saya sampai hari ini maskapai belum dapat surat edaran ya, kalau orang bilang, atau notifikasi daripada kementerian terkait, belum pernah. Tapi kalau asosiasi sudah disounding, yang saya tahu asosiasi itu sudah disounding bahwasanya CAIPS ini akan diberlakukan ya. Mereka masih menggodok teknisnya ya, tapi penerbangan sendiri secara resmi belum pernah mendapatkan notify itu. Dan metodenya melalui pembayaran tiket atau punya counter sendiri pun belum pernah terjadi. Belum pernah di sistemnya how to collect juga belum pernah terjadi. Oke, untuk progres atau perkembangannya sendiri sampai saat ini terkait dengan security service atau CAIPS sendiri sudah sejauh mana sih pembicaraannya? Wah, kalau yang saya tahu ini kan yang digulirkan ini dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang saya kira ini di sosial media sudah bisa diakses ya, dan ini bukan rahasia umum ya. Ini semua orang bisa lihat karena sudah ada di website ya. Jadi sudah ada di internet pun. Jadi masyarakat bisa mengakses kok. Itu sistem CAIPS itu apa, itu saya kira sudah bisa diakses. Namun yang saya pribadi sangat concern itu adalah
pemberlakuannya loh. Ini tidak boleh di-charge ke masyarakat. Jadi masalah keamanan negara saya setuju. Ini harus dipakai barangkali ya silakan, tapi tidak boleh membebankan masyarakat dengan alasan apapun. Oke, jadi intinya Pak Abdul Salam ini sangat setuju bila mana ada sistem yang menyangkut dengan keamanan negara, apalagi yang menyangkut dengan penumpang warga negara Indonesia. Bila mana beban tersebut tidak dibebankan kepada penumpang itu sendiri, Iya. melainkan negara yang harus mengeluarkan biaya karena terkait dengan keamanan negara, begitu? Betul sekali, itu sudah semua tahu. Oke, untuk terakhir, Pak Salam kira-kira ada pesan atau arahan atau saran-saran untuk penerbangan Indonesia? Ya, ini di posisi kita yang sangat terpuruk ini ya, bagaimana kita harus speed up agar aviation Indonesia ini segera bangkit. Oke, kembali lagi Pak Salam, sebelum kita tutup, kita coba menarik benang merah dari, ini kan cukup menarik nih, dari perihal CAIPS ya, yang merupakan Passenger Security Services gitu. Menurut Pak Salam sendiri nih, kita tarik benang merahnya terkait pembicaraan kita hari ini, bahwa yang dirugikan dalam hal ini tentunya penumpang. Selain penumpang, bila memang kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah, kira-kira apa ya Pak Salam? Kalau kebijakan ini diberlakukan buat penumpang atau masyarakat berpergian ke luar negeri, itu tentu yang dirugikan itu adalah masyarakat sendiri, karena berarti ada additional cost, ada biaya tambahan, di mana biaya tambahan itu tidak fair kalau itu dijatuhkan ke penumpang. Karena ini terkait dengan keamanan negara, harusnya biaya itu ditanggung oleh negara. Saya senang sekali kalau memang sistem ini CAIPS ini memang bagus ya, dan memang terbukti bagus, silakan, which is bagus, tapi tidak boleh dibebankan ke penumpang karena ini terkait dengan keamanan negara. Ya, jadi penumpang dengan biaya tinggi ini akan menjadi beban ya, beban tersendiri ya, di mana perekonomian kita lagi terpuruk ya, di mana ini kita belum bangkit ini dari pandemik ini, baru mau duduk ya, baru mau bangkit, tapi biaya tinggi itu akan menjadi penghambatan ekonomi. Jadi traveling itu menjadi menjadi cost tersendiri. Jadi akan pertimbangan tersendiri. Dan juga harus diingat ya, perihal ini kan cross border. Cross border itu berarti orang yang keluar masuk. Ini pemberlakuan ini bukan hanya buat airline loh ya. Jangan salah paham. Karena ini cross border ini akan terkait juga dengan ferry yang terbang dari yang berlayar dari Singapura ke Batam, kan harus diberlakukan sama. Ribuan orang tiap hari bolak-balik dari Batam, Singapura, Batam, Malaysia ke Penang, kan dari Batam pun dari Batam ke Malaysia, juga dengan terkait dengan Antikong, darat Timur Leste, itu kan cross border, berarti pemberlakuan itu harus sama. Karena itu seorang penumpang seorang warga negara Indonesia atau warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Nah, ini menjadi cerita tersendiri atau case tersendiri. Jadi kita kalau mau memberlakukan, berarti semua masyarakat penumpang yang keluar masuk satu negara, berarti diberlakukan di Batam ke Singapura, Antikong, plus di ND kalau nggak salah ya, di tim. Jadi ya, ini akan menjadi beban tersendiri buat masyarakat sendiri, di mana yang masyarakat bekerja pada saat itu yang cross border terus setiap hari, masa di-charge terus setiap hari ya. Saya kira yang titik persoalan satu, jangan dibebankan ke masyarakat. Jadi dibebankan ke negara, itu yang fair. Yang secara tidak langsung yang paling dirugikan adalah industri pariwisata. Oh yes, industri pariwisata, traveling ya, karena pariwisata itu sekarang sudah harus menyatu dengan travelers ya. Jadi ini sangat dirugikan. Sekarang saja kondisi pun sudah mulai pulih pun orang nggak gampang.
berangkat. Kan ada cost yang harus di ini kan, belum dengan PCR tes segala macam kan jadi cost juga. Ya kan? Jadi nggak tahu lagi apa lagi. Oke, untuk dirupiahkan biayanya kisaran berapa kira-kira nih Pak Salam? Kalau itu $7,5 ya kisarannya 100.000 lebih ya, 100.000 lebih plus minus gitu. Kayaknya itu aja ya, cukup. Terima kasih.